Baik. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah, sobat milenials dan teman-teman yang baru mampir ke sesi diskusi kita pada siang hari ini. Semoga semua sehat selalu, sehat terus, tetap produktif, tetap bisa menjaga kewarasan, tetap optimis, tetap bisa saling memberikan manfaat, supaya siang ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari salah satu sahabat saya ya, Kang Farhan, yang kami sudah berteman kurang lebih 7 tahun, dan dari dulu sampai sekarang Kang Farhan ini sosok yang sangat hangat dan tentunya bisa memberikan banyak pencerahan pada siang hari ini, dan topiknya juga berkaitan dengan kepemimpinan di situasi krisis. Kita akan banyak dapat pengalaman dari beliau, tapi sebelumnya mungkin saya mau nyapa dulu nih Kang Farhan. Assalamualaikum. Kang Farhan, Assalamualaikum. Apakah sudah bisa dengar? Saya sudah unmute barusan. Sebentar, saya unmute dari sini, Kang. Sebentar. Oke, coba. Halo, Kang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang Farhan? Baik, sehat alhamdulillah. Apa kabar juga Alhamdulillah. semuanya? Sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dilindungi. Amin. Alhamdulillah. Ini kita nyapa teman-teman Kang Farhan dari Jogja, Malang, Bekasi, lalu Bengkulu, ya, Jakarta Selatan, Makassar, Madura, Purwakarta, nih Indonesia lah. Nah, teman-teman, Kang Farhan izin sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan share screen terkait dengan profilnya. Mungkin bisa panggil Pak Muhammad Farhan sekarang dari sisi sebagai anggota DPR. Ada yang manggil Kang, ada yang manggil Mas. Ya tergantung nyamannya mau manggil apa. Kalau saya mohon izin manggil Pak Farhan, Kang Farhan. Jadi biar lebih cair diskusinya. Mohon izin apa boleh, Pak? Bahkan apa aja Siap. boleh. Siap, oke. Teman-teman, berikut adalah profil dari Kang Farhan. Beliau ya kalau di sini ketika ngobrol sama rumah milenial semuanya umurnya jadi 21 tahun, jadi tanggal lahirnya dicuekin aja, nggak usah dilihat. Dan beliau lahir di Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah ya, keluarga yang harmonis, dan sudah haji nih, sudah Pak Haji ya, Pak Haji Muhammad Farhan, sarjana ekonomi. Dan beliau merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Unpad ya, SMA 3 Bandung, Adis Fellow of MIT Sloan School of Management, lalu sempat ambil pengalaman di non-profit organization di Harvard, duta masyarakat SDGs ya di markas besar PBB 2016, peraih 2 penghargaan Panasonic Global Award, lalu sempat menjabat sebagai direktur. Wah, ini luar biasa nih, Bobotoh. Direktur marketing komunikasi Persib Bandung. Sekarang masih aktif nggak, Kang, di Persib, Kang? Udah nggak, kan cuma sampai 2015 itu. 2015, kira-kira masih bantu-bantu kontribusi gitu. Dan sempat menjadi direktur utama radio 964 FM, dan Sekretaris Jenderal ya VCAB Foundation. VCAB maksudnya itu, salah ketik. Oh iya, oke. VCAB Foundation. Nah, baik. Nah, jadi ada moto nih dari Kang Farhan, bahwa yang namanya yang kita perjuangkan adalah membuka kesadaran, bukan menjual mimpi. Nah, ini kan filosofis sekali, nanti kita akan ngobrol. Yang kita lakukan adalah berbakti, bukan untuk mencuri. Bandung mencrang. Waduh. Nah, sekarang ini posisi di Jakarta apa di Bandung, Kang? Saya di Tangerang Selatan. Oh, sama. Saya di Bintaro. Kita tetangga berarti. Saya sektor 9, Kang. Sektor kapan ini ya? Nah, teman-teman, jadi izin saya tuh alhamdulillah waktu itu Kang Farhan menyambut silaturahmi saya. Kita pertama kali berkawan 2014 hingga akhirnya 2015 kita sempat kolaborasi di pelaksanaan Hari Komunitas Nasional waktu itu di tahun 2015. Ini 28 September waktu itu. Beliau sharing tentang komunitas, kepemimpinan, dan gerakan sosial. Dan waktu itu beliau satu panel dengan beberapa kawan yang membahas tentang komunitas sebagai ruang edukasi masyarakat.
Nah, jadi juga beliau secara historis juga aktivis komunitas dan banyak bergerak dalam dunia NGO atau kerelawanan. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa dari teman-teman juga mengenal beliau dulu sebagai profesional broadcaster, penyiar radio, dan sering tampil di berbagai macam media dan hingga akhirnya berkarir sebagai wakil rakyat hingga saat ini. Jadi, nah ini kurang lebih waktu kita sebelum puasa, sepertinya masih subur-subur, Kang. Ya sekarang Nah, ya lagi ini sehat jadi banget tuh ya. ya lagi Kayak sehat-sehatnya. Nah, nah inilah penampakan sekarang ya. Yang tadi adalah before, yang ini adalah after ya. Nah, jadi beliau dilantik tahun 2019 tahun lalu sebagai anggota DPR dari Komisi 1, betul ya Kang ya? ya, betul. Oke, dan nah ini untuk memulai pembicaraan sebelum ke Kang Farhan, teman-teman mohon izin saya ambil quote dari Rudy Giuliani bilang seperti ini bahwa di waktu krisis seperti sekarang gitu ya, itu momentum hadirnya banyak pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, tapi kan kalau bicara pemimpin, Kang Farhan dan teman-teman semua kita tahu ada dua antara pimpinan sama pemimpin. Pimpinan adalah orang yang dikasih kekuatan, ya kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dan tidak semua pimpinan itu pemimpin. Nah, sementara kalau pemimpin itu adalah orang-orang yang memang sudah melakukan sesuatu, dia punya dampak, sehingga dia punya pengaruh yang akhirnya orang-orang menganggap dia sebagai seorang pemimpin. Nah, lalu saya ambil quote dari Jim Collins, dia bikin buku Great by Choices. Nah, dia bilang bahwa setiap krisis itu seberat apapun tetap akan melahirkan perusahaan-perusahaan atau karya-karya yang hebat. Ini kalau dia contohkan di bukunya ada Intel, Microsoft, dan berbagai perusahaan lain. Dan menghadapi krisis dan ketidakpastian saat ini, Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang bertindak sebagai nahkoda kapal yang nggak cuma bagus tapi hebat. Nah, nanti versi hebat yang dimaksud mungkin kita belajar dari Kang Farhan dan belajar dari negara lain yang sukses mengatasi COVID-19 untuk kemudian mengembangkan strategi sesuai dengan konteks Indonesia adalah juga sikap yang memang yang hebat. Nah, selanjutnya, nah ini saya ambil dari salah satu jurnal tadi pagi tentang coronavirus. Nah, di sini yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah melakukan respon yang memang sesuai sehingga hadirnya sikap behavior sama mindset. Nah, di mana ini bisa justru memunculkan lebih banyak kesempatan baik daripada ketakutan. Nah, jadi what leaders need during a crisis is not the pre-defined response plan, tapi behavior, sikap, dan mindset pola pikir ya yang akan mencegah dari berbagai macam pola pikir yang justru akan menjerumuskan kita ke depannya. Nah, ini juga saya ambil dari beberapa sumber. Ini mohon izin sedikit slide-nya agak kepotong. Kalau masih bisa kelihatan, bentar. Oke. Tadi slide saya kelihatan nggak, Kang? Tadi slide kelihatan. Oh, nah ini sedikit lagi. Di sini dibilang bahwa yang namanya pasca COVID, dunia tuh nggak akan sama lagi. Orang bicara the new normal dan lain-lain gitu ya. Dan semua yakin bahwa pasca COVID ini tatanan dunia akan berubah. Dan kita mengutip Socrates sebenarnya. Rahasia mengatasi perubahan adalah memusatkan seluruh energi bukan untuk mempertahankan yang sama, tapi membangun hal baru. Nah, ada apa aja sih terkait dengan hal-hal baru nanti menurut Kang Farhan. Nah, sehingga inilah punchline-nya diskusi kita pada siang hari ini. Peran besar seorang pemimpin ya, berkaca pada peristiwa yang terjadi, bagaimana seorang pemimpin mungkin bukan hanya mengkomunikasikan, tapi bersikap dalam menyikapi situasi krisis pada publik. Kurang lebih itu introduction-nya dari saya, Kang Farhan. Selanjutnya mungkin ada pemaparan atau mungkin introduction dari Kang Farhan sebelum nanti kita diskusi sama teman-teman yang lain. Silakan, Pak Farhan. Saya unmute dulu. Oke, siap. Bentar. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Udah. Ya, udah. Mantap. Udah kedengar ya semua. Udah kedengar. Ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berpuasa dan selamat menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin. Buat saya selalu menjadi sangat istimewa di bulan Ramadan ini karena
pada bulan Ramadan inilah biasanya kita akan bisa melakukan riset. Bukan research ya, tapi resetting the mind, resetting the behavior, resetting the routine. Juga kita bisa melakukan resetting kedisiplinan gitu. Nah, saya sangat menikmati bulan Ramadan di mana kita bisa melakukan resetting tersebut karena selama bulan Ramadan ini kita memang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk lebih punya waktu untuk diri sendiri. Ditambah lagi sekarang ini kan kita sedang menghadapi PSBB di banyak kota, karantina mandiri mungkin beberapa orang yang ODP dan PDP, dan juga bahkan beberapa di antara kita, seperti saya, memilih untuk mengalihkan semua kegiatan itu dari atas meja saja. Jadi kita harus banyak menyesuaikan diri, termasuk di antaranya adalah bagaimana caranya kita yang memindahkan pekerjaan sekarang di atas meja semuanya masih bisa aktif berolahraga gitu. Nah, jadi saya melakukan beberapa perubahan. Ini saya mau cerita dulu kehidupan pribadi ya, nggak apa-apa ya. Saya sama istri saya di rumah saya yang di Tangerang Selatan ini melakukan sedikit perubahan. Perubahan pertama adalah ada beberapa bagian rumah yang didekorasi ulang khusus untuk kondisi sekarang. Jadi satu sudut rumah itu kita ubah menjadi tempat ngumpul, tapi nggak ada TV ya. Hanya ada sound system, terus ada 4 sofa yang enak banget, karpet yang enak banget, dan sajadah. Supaya PW lah gitu, Kang. Pokoknya tempat PW aja gitu. Di seberangnya itu meja makan, dan di meja makan ini semua kegiatan pekerjaan itu berjalan. Dari kerja makan sampai kerja beneran. Termasuk juga kerja hiburan. Saya nonton hiburan tuh biasanya di meja makan aja. Okay. Cuman begitu acara makan mulai, maka handphone dan laptop tentu dimatiin semuanya ya. Yeah. Kemudian dekat dari meja makan itu adalah dapur. Dapur kering sederhana itu sekarang jadi dapur yang sangat aktif. Karena apa? Karena saya bagi tugas sama anak dan istri. Saya tukang ngotorin piring, istri tukang nyuci piring. Nah, anak tukang ngabisin makanan. Jadi sesuai kita berbagi tugasnya seperti itu. Kemudian perannya masing-masing. Kemudian ruang tamu itu kita rubah menjadi tempat olahraga. Kenapa demikian? Karena sekarang olahraga kita hanya indoor. Jadi kebetulan saya dan istri saya kan penggemar sepedaan. Nah, jadi beli kayak semacam istilahnya indoor trainer buat sepeda. Dan ternyata sekarang berbagai macam mereknya banyak sekali ya ada ya. Gitu. Jadi kita melakukan hal itu. Nah, kemudian kita melakukan perubahan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan yang tidak tergantikan sebetulnya kebiasaan jalan-jalan dan bersilaturahmi. Karena kita ini hobi. Hobi silaturahmi, hobi jalan-jalan. Untuk melampiaskannya adalah maka kita jadwalkan setiap hari Minggu itu kita muter ke rumah kakak-kakak kami. Karena kami berdua kan bungsu. Istri saya punya kakak 2, saya punya kakak 5. Saya orang tua. Jadi kita keliling ke 7 rumah di Bogor, Tangerang, sama Jakarta, ya. Masih Jabodetabek, bagiin oleh apa aja. Setiap hari Sabtu kita beli oleh-oleh. Kemudian oleh-oleh sore kita udah mulai mau keliling bagiin bagelen. Tahu bagelen nggak? Bagelen tahu. Bagelen. Bagelen ini. Iya. Ini baru datang tadi malam dari Bandung. Biji langsung dibagiin. Aduh, saya udah habis telat kamu bookingnya. Maaf ya. Bukan mau menggoda mereka yang puasa ya. Oke. Nah, lalu tentu pertanyaannya gini sekarang. Ini kok Farhan malah ngelantur ngomongin kehidupan pribadi dibanding dengan topik yang mau kita bawa. Nah,
itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dalam kepemimpinan di masa krisis sekarang ini, yaitu seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan bahwa kehidupan memang berubah, tetapi kita mampu melakukan adaptasi tersebut. Dan itu harus ditunjukkan langsung oleh sang pemimpin dengan menunjukkan bahwa ini yang saya lakukan, perubahan ini yang saya lakukan, kebiasaan-kebiasaan baru ini yang saya bangun, gitu. Artinya apa? Artinya pada saat seperti krisis sekarang ini, pemimpin itu sudah tidak zamannya lagi berada di Menara Gading. Pemimpin itu harus memiliki rasa empati yang sama yang dirasakan juga oleh mereka yang dipimpinnya. Baik itu pimpinan formal di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga seperti organisasi kemasyarakatan maupun di perusahaan, atau di lembaga-lembaga yang informal, seperti misalnya di rumah ibadah gitu. Kita pernah mengalami di awal-awal masa krisis COVID ini terjadi perdebatan bahkan sampai terjadi friksi, bukan hanya antar umat beragama, tapi di dalam internal kelompok agama itu sendiri terjadi sebuah friksi yang mempertanyakan gitu. Mana sebetulnya yang harus kita ikuti? Tetap ibadah secara berkelompok, berjemaah, atau ibadah sendiri-sendiri? Karena selama ini kita berkeyakinan ibadah yang lebih baik adalah ibadah yang berjamaah, kan begitu. Semua agama kan begitu ngajarinnya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang kita mesti belajar atau mempraktekkan ibadah itu sendiri-sendiri. Ini kan menimbulkan kebingungan sama sekali, sehingga memang banyak pemuka agama yang tidak sempat mencari apa dasar-dasar dalil ya keagamaan yang bisa digunakan untuk mengajak kita semua beradaptasi dengan situasi yang membutuhkan perubahan ini. Nah, apakah artinya di ajaran tersebut ada yang salah? Bukan. Menurut saya, yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa pemuka agama tersebut gagal melakukan atau menunjukkan bahwa kita mampu berubah dan beradaptasi terhadap perubahan yang drastis seperti ini. Kita tahu bahkan ada 2 klaster di Jawa Barat ini yang merupakan klaster kumpul keagamaan. Kan serem ya. Pada saat bersamaan, fakta itu juga harus dijawab oleh para pemuka agama bahwa penyebabnya bukan karena agamanya, tetapi karena kurangnya adaptasi dari mereka yang memimpin dalam melakukan perubahan tersebut. Toh sekarang sudah mulai sadar. Dalam waktu 1 bulan semuanya berubah. Itu perubahan yang sangat cepat. Kita sekarang yang Ramadan terutama itu menyaksikan masjid-masjid kosong bukan karena tidak ada yang mau ibadah, tetapi karena memang kita sekarang menjaga diri supaya tidak saling menularkan. Gereja pada hari Minggu pun sepi, tidak ada yang parkir sama sekali, bukan karena tidak mau ibadah. Demikian juga salah satu yang lumayan menantang pada minggu ke-3 bulan Februari atau tepatnya tanggal 24 Februari adalah pelaksanaan ogoh-ogoh yang disusul dengan pelaksanaan nyepi di Bali gitu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika para pemimpin keagamaan tersebut mampu menemukan dalil-dalil dasar untuk melakukan adaptasi perubahan, maka semua umatnya pun ikut melakukan perubahan. Jadi, dalam kepemimpinan di dalam krisis ini, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah 1, mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan. 2, mampu mengedepankan argumen-argumen dasar atau dalil-dalil dasar yang membuat umat yang dipimpinnya atau rakyat yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya untuk bersama-sama mau melakukan perubahan tersebut. Gitu. Karena setiap krisis menuntut perubahan. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat menantang.
Beberapa pemimpin yang kita lihat menyangkal hadirnya atau tuntutan perubahan yang sangat drastis, pada akhirnya malah menimbulkan masalah. Kalau kita mau otokritik, Menteri Kesehatan kita yang seharusnya menjadi leading sector dari masalah sekarang, justru tertinggal ya dan banyak dipertanyakan, walaupun sudah tidak perlu lagi sekarang, ketika beliau di awal-awal pandemi di seluruh dunia, beliau seperti menganggap remeh. Gitu. Padahal maksudnya mungkin mengajak kita tenang. Betul. Tetapi yang jadi problem adalah waktu itu kayaknya nih Menteri Kesehatan kita belum menemukan dalil atau dasar yang bisa meyakinkan kita semua. Karena gini, bahasa dokter kan bahasa planet sendiri ya. Kita orang awam tuh nggak akan ngerti sama bahasa para dokter gitu. Karena banyak istilah-istilah kedokteran yang cuma satu kata, tapi kita mesti menjelaskannya dalam bahasa orang awam yang satu kalimat panjang yang penuh. Gitu. Nah, tampaknya beliau gagal menemukan itu, sehingga yang beliau bisa katakan waktu itu adalah, sudah tenang saja, enjoy saja, berdoa saja kepada Tuhan. Kita bingung semuanya apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Nah, sementara itu ketika akhirnya pada tanggal 2 Maret, Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung, kok Wibowo ya, saya hampir kecampur anak Prabowo sama Joko Widodo jadi Joko Wibowo iki piye toh. Nah, jadi ketika Pak Jokowi mengumumkan ada kasus positif gitu, ini menimbulkan kepanikan karena kita merasa bahwa loh, kok Menteri Kesehatan bisa nggak tahu? Nah, gitu kan. Padahal mungkin sebetulnya beliau bukan nggak tahu, tapi beliau tidak mengkomunikasikan hal tersebut. Dan kemudian kita tahu bahwa, dan kita sadar, dalam masa krisis sekarang ini, kepanikan bukan dipicu oleh keterbukaan informasi, tetapi kepanikan dipicu oleh ketidakjelasan informasi. Ya, karena kita hanya mengandalkan katanya. Katanya si ini begitu, katanya si itu begini, katanya si itu begini, begini, gitu. Nah, ini menimbulkan banyak kepanikan. Namun, bukan berarti seorang pemimpin juga bisa ngomong seenaknya, hanya karena untuk memberikan kepastian. Toh, kita juga tidak bisa menerima dengan mudah sebuah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kita bisa suntik disinfektan untuk menghilangkan virus gitu. Itu juga tar dulu Pak gitu. Kembali ke prinsip yang pertama, yaitu Bapak punya dalilnya enggak gitu. Nah, pemimpin-pemimpin ini memang sekarang baik di level pemerintahan, perusahaan, organisasi komunitas sampai ke level RT RW itu harus punya dalil yang sangat berat gitu. Nah, untuk itulah izinkan saya sekarang untuk sharing sebuah pendek aja ya, ini pendek aja. Kira-kira dalam sebentar ya, aku nggak bisa di slideshow. Nggak apa-apa lah, ini dia. Ini udah. Jadi, nah, dalam krisis ada sebuah flow kerja kepemimpinan ya. Jadi flow kerja kepemimpinan dalam krisis ini, pertama kita harus identifikasi krisis. Nah, syarat untuk bisa mengidentifikasi krisis ini adalah mengakui dulu bahwa krisis itu ada dan terjadi. Karena kalau kita saling menyangkal, kita belum bisa mengidentifikasi krisis tersebut. Ya. Nah, kemudian kita mesti mengidentifikasi key persons-nya siapa. Jadi kalau kita lihat tindakan dari Pak Jokowi, yang waktu itu memaksa semua orang untuk mengetahui ada nggak identifikasi krisis. Kita identifikasi ada krisis nggak nih? Di global udah kelihatan, di Indonesia seperti apa? Karena Menteri Kesehatan yang diharapkan jadi leading sector waktu itu selalu memberikan jawaban yang kayaknya aman, nggak ada apa-apa, aman nggak ada apa-apa. Nah, barangkali feeling Pak Jokowi beda, nggak nih pasti ada apa-apa gitu. Ketika akhirnya krisis itu dimunculkan, ya identifikasi sudah krisisnya,
maka yang dilakukan berikutnya adalah melakukan identifikasi key persons. Nah, identifikasi key person waktu itu, apapun pertimbangan dilakukan oleh Pak Jokowi, politis ataupun bukan politis, beliau menunjuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Bapak Doni. Kan kalau kita mau rada sinis sedikit kita nanya, loh, ini kan krisis kesehatan, kok yang jadi key person-nya Kepala Badan Penanggulangan Bencana ya? Bukan Menteri Kesehatan. Nah, jadi memang waktu itu, kalau dilihat dari teori kepemimpinan, Pak Jokowi melihat bahwa dia harus menunjuk key person yang memiliki reputasi yang netral di mata masyarakat. Menteri Kesehatan di mata banyak orang, kalaupun tidak semua, itu sudah tidak reputable karena sebelumnya beliau seperti menganggap tidak ada yang namanya COVID-19. Maka diberikanlah kepada Pak Doni. Apa pertimbangan kepada Pak Doni? Karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini adalah sesuai dengan undang-undang dan tidak ada yang menyangkal lembaga yang menjadi leading sektor ketika diumumkan bencana nasional. Walaupun ini adalah bencana nasional non-alam, tetap aja bencana. Maka key persons-nya adalah Kepala BNPB. Gitu. Nah, kemudian karena pakai S, person-nya cuma satu, maka harus diidentifikasi juga siapa saja sebetulnya mereka-mereka ini. Dalam kepemimpinan dalam kepemimpinan atau dalam struktur kepemimpinan kenegaraan, maka yang perlu diperhatikan dalam sistem politik sekarang kita ini adalah oleh Pak Jokowi, satu, dia dan lembaga eksekutif negara, ya, BNPB, kementerian dan lain-lain harus berada dalam sebuah satu klaster tersendiri. Nah, itulah yang namanya disebut dengan Satgas COVID itu, yang level nasional. Lalu kemudian Halo, Kang Farhan. Sepertinya kebetulan di daerah Tangerang Selatan ini hujan, teman-teman. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Kalau masih dengar, ngangguk, coba ngangguk. Bisa nggak? Oh, bisa. Oh, berarti koneksinya dari Kang Farhan. Tidak apa-apa, kita tunggu koneksi dari Mas Farhan ya. Mudah-mudahan bisa stabil. Karena di Tangerang Selatan baru aja turun hujan barusan. Jadi mungkin beliau sedang memiliki kendala teknis dan ini adalah satu hal yang wajar di antara kita sekarang sedang kondisi seperti ini. Ya sepertinya beliau sedang lock up dulu, nanti masuk lagi. Sepertinya ini gangguan sinyal, tidak apa-apa. Teman-teman, ini menarik sekali yang disampaikan oleh Kang Farhan karena beliau juga menyampaikan dari perspektif yang ada di pemerintahan saat ini. Tapi boleh loh kalau teman-teman yang lain mau nanya apapun yang berkaitan dengan non-pemerintahan, ya, berkaitan seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam situasi krisis seperti ini justru harus lebih banyak hadir pemimpin-pemimpin natural yang sifatnya organik dari masyarakat, dari teman-teman semua. Dan seperti yang kita tahu bahwa alhamdulillah, puji Tuhan, ya kita bersyukur begitu banyak sekarang inisiator-inisiator baru yang sebelumnya kita nggak pernah lihat dan mereka muncul ke permukaan menghadirkan banyak sekali solusi-solusi yang kreatif, entah itu mengambil peran di garda depan, entah itu mengambil peran di logistik, entah itu mengambil peran di supply chain-nya, entah itu mengambil peran memotivasi ya di ranah kesehatan mental, entah itu mengambil peran arranging event supaya bagaimana caranya teman-teman muda di rumah bisa untuk terus belajar dan produktif. Nah, sehingga konteks pemimpin ini jangan selalu dikaitkan dengan seseorang yang punya posisi, tapi memang seseorang yang punya kesempatan untuk menciptakan pengaruh. Dan ketika bicara seperti ini, alasan tuh selalu ada gitu. Alasan apa? Oh, saya nggak punya uang. Oh, saya nggak punya teman. Oh, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi kalau teman-teman coba memaksimalkan peran apa yang teman-teman punya di rumah, lalu coba lakukan mulai dengan langkah yang sederhana, ya insya Allah pelan-pelan itu akan menjadi besar.
Teman-teman, saya mohon izin 1 menit untuk menghubungi Kang Farhan via telepon ini. Mudah-mudahan bisa saya hubungi sebentar ya. Saya akan coba mute. Oh, benar. Ternyata punten nih internet di rumah saya drop. Nah, tapi lagi di restart lagi internetnya. Teman-teman mohon menunggu sebentar. Iya, saya tadi ngilang sebentar karena lagi menghubungi Kang Farhan. Kang Farhan katanya internetnya drop. Nah, tapi sedang mencoba masuk lagi. Mudah-mudahan bisa. Ya, kita tunggu. Nah, ini sambil ngobrol lagi, kita absen lagi. Yuk, teman-teman yang sudah hadir pada siang ini luar biasa ya, dari kemarin ya, ini kita bisa nyebrang antar pulau dari Bekasi, Malang, Yogyakarta, lalu Bengkulu, ada Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Makassar, ya, Madura, Purwakarta, Surabaya, wah, ya, dan lain. Kalimantan Timur, Masya Allah ya, nyebrang ke Kalimantan nih. Oke, sebentar, Kang Farhan nih telepon ya. Bentar teman-teman ya. Assalamualaikum Kang, kita lewat video ini aja boleh? Oke, ini saya hadapkan ke kamera, jadi Kang Farhan bisa lanjut bicara sama teman-teman di rumah. Silakan Kang. Ya. Masalah teknis. Teman-teman kedengeran nggak suaranya Kang Farhan? Kalau misalkan mendengar, boleh kasih saya feedback. Oh, kecil. Kalau ini kedengeran nggak kira-kira? Coba Kang ngomong lagi. Sudah jelas? 1245678. Sudah dideketin ke speaker. Udah. Oke Kang, silakan Kang. Sorry ya, ini biasalah. Nah, jadi tadi terakhir sama telepon kedengeran apa ya soal apa ya? Iya, kedengeran. Tadi sampai bahas key area. Oh, oke. Nah, dari key person ini maka kita masuk ke key area. Saya sebutkan tadi kan para kepala daerah. Nah, kepala daerah ini biasanya memang menunjukkan atau punya karakter yang berbeda dengan para pemimpin lembaga pemerintahan yang ada di Jakarta atau di pusat. Beda banget karakternya. Kenapa? Dan juga mereka berhadapan langsung gitu. Ini kayaknya juga bisa masuk lagi saya nih. Ya, alhamdulillah nih. Coba kita tes dulu. Coba. Ya. Nah, jadi kemudian kita harus menentukan key area-nya. Key area ini tidak hanya bicara soal tetapi juga area kerja. Nah, contoh nih, saya Halo Kang. Yang paling pertama ya, mereka adalah daerah tertutup. Jadi Papua adalah provinsi pertama yang menyatakan daerah tertutup atau PSBB walaupun belum disetujui oleh pusat, ya kan? Nah, tapi kemudian bagaimana cara pemerintah pusat melakukan dalam tanda kutip intervensinya? Kemudian masuk key area di bidang pertahanan dan keamanan.
Nah, jadi key area pertahanan sama keamanan ini memang kemudian menjadi satu area yang sangat penting di luar area geografis. Yeah. Area saya bisa pindah lagi ke sini nih. Udah bisa, Kang? Halo, halo. Saya udah bisa pindah lagi ke. Oke, yuk. Halo. Ya, belum masuk ke waiting room-nya, Kang? Udah bisa ya masuk ya? Tolong diambil aja. Oke, siap. Coba. Baik. Sebentar, teman-teman. Sebentar, Kang. Saya cari dulu. Ini saya posisinya nggak unmute kebetulan. Coba tes bicara, Kang. Oh, masih unmute. Coba sebentar. Coba. Coba Kang Farhan bicara. Kang Farhan. SMA. Gue buat sikap gue jelek. Farhan. Gue kalau setiap belajar itu yang ada di pikiran gue, aku coba. Ini nggak akan masuk ke kerjaan gue. Kang Farhan. Kang, coba sok Kang dicoba lagi. Ya, silakan. Kedengeran nggak suaranya? Kayaknya kedengar cuman nggak bagus aja. Oh, nggak bagus. Begini, coba Kang Farhan kameranya nyalain aja. Ini nanti audionya dari handphone, Kang. Jadi kameranya dinyalain aja nggak apa-apa. Iya. Ya, siap. Ya, ini saya nyalain ya. Oke, mangga silakan. Kameranya nyalain aja. Udah nih. Saya kasih cap jempol. Oke, ini udah oke, mantap. Udah, barusan saya unmute. Coba Kang bisa nggak? Ini 1, 2, 3. Gambarnya masih putus-putus. Udah, coba. Udah, coba Kang ngomong aja di standby aja, nanti jaringannya akan ini dengan sendirinya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh di Papua, key person-nya tetap tapi key areanya tidak hanya area di seputar geografisnya Papua, karena ada key areas kerja lain yang juga diperhatikan yang merupakan ya baik. Nah, jadi kemudian contoh di Papua jadi adalah kipernya setempat, dan sedangkan keamanan key person-nya adalah Kapolda setempat yang dua-duanya adalah key pusat. Yang sangat kompleks ini yang kemudian harus dikelola bersama-sama. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa mengelola sebuah krisis dengan kompleksitas key person dan key area yang begitu. Kedengeran, jelas. Kemudian juga
versus target. Timeline versus target. Timeline versus target bukan sesuatu kita keterbatasan waktu. Have in our hand is time, ya kan? Iya. Dan targetnya juga semuanya serba mepet. Iya. Bayangkan saja, Amerika sampai 10.000 ventilator setiap bulan. Insya Allah. But that is not going to happen in 3 months. Sekarang butuhnya pabrik-pabrik seperti General Motors, Ford, semuanya itu diversifikasi produksi ventilator. Ya, alih industri. Oke, keren. Bisa terjadi ketika timeline versus target menjadi sangat krusial dalam masa krisis ini. Nah, jadi itu flow kerja seorang pemimpin dalam masa krisis tersebut. Yang pertama adalah identifikasi krisis disepakati oleh semua pihak, identifikasi key persons yang akan menjadi sektor key area dan key area geografisnya, dan semua orang dalam menghadapi krisis tersebut adalah versus target. Nah, itu secara dasar. Lalu mungkin saya juga ingin mengangkat sebuah contoh menarik yang terjadi di daerah. Yeah. Salah satu hal yang wajib gitu yang ada di daerah adalah dengan adanya krisis ini tentu ada niat yang sangat baik dalam memberikan 19, ya kan? Nah, ekonomi dan sosial ini maka siapkanlah bantuan berbagai macam, bahkan sampai 9, kalau ada 9 bantuan dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah yang harus Kang lanjut. Jelas ya? Jelas. Yang harus kita hadapi tetapi problemnya ternyata adalah kita tidak punya kemampuan untuk mendistribusikannya. Itu besar. Nah, jadi istilahnya gini, maunya kemampuannya tidak ada. Kemampuannya ada di mana? Tentu kalau ada, saya ambil contoh kasus dari Pak Ridwan Kamil ya. Yeah. Pak Ridwan lumayan panjang lebar 15 menit tentang 9 jenis bantuan dan bagaimana cara mendapatkan yang lain-lain. Yeah. Besarnya adalah bantuan yang khusus untuk mereka yang sudah miskin sejak sebelum krisis. Sehingga mereka yang sudah miskin sejak sebelum krisis dan sudah menerima bantuan program bantuan 19. Ya mengerti dong? Iya. Ya. Nah, tetapi itu belum tentu nyampe ke bawah. Kenapa? Karena
sejahtera dari saya, walaupun dia diberhentikan, kok dapat bantuan yang sama sama saya? Itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Iya kan? Nah, memang saya berhasil mengungkap beberapa kasus di Bandung. Ada beberapa camat, lurah, dan ketua RW yang cukup rajin identifikasi dan edukasi. Jadi mana yang perlu nerima, mana yang nggak perlu nerima, mana yang wajib terima, itu ada identifikasi masing-masing. Yeah. Istilahnya namanya desil. Desil 1 itu artinya adalah kelompok bottom 1%, miskin banget. Desil 2 itu yang 2%, desil 3 itu sampai desil 10 itu adalah 10% masyarakat paling sejahtera. Gitu. Ya. Jadi mereka melakukan identifikasi itu, tetapi tidak semua pemimpin di level akar rumput cukup rajin melakukan hal itu. Kadang-kadang akhirnya mereka gini aja dan juga saat ya, bukan perasaan ini. Saya mesti dahulukan siapa? Baik. Prioritasnya siapa ya? Prioritasnya siapa? Daerahnya PKL, orang asli daerah situ, orang daerah asli, sama orang pendatang yang jadi PKL hampir sama banyaknya. PKL yang pendatang nggak boleh mudik, menjadi orang miskin banget. Betul. Bantuan datang. Ya. Tentang PKL yang nggak bisa mudik dan jadi miskin. Ya untuk setempat lah pasti prioritasnya. Padahal seharusnya di awal sudah dikatakan apa itu spesial bahwa bantuan ini untuk mereka yang terdampak COVID-19. Oke. Nah, identifikasi seperti itu sangat masyarakat. Betul. Akibatnya saya data semua yang bukan saya ya, kata Pak RW-nya. Iya. Maka si lurahnya bilang, wah pusingan, kok masuk semua, gimana nih? Akhirnya si lurahnya ngomong, sudah, pokoknya yang nerima hanya 15 orang per RW. Tentu itu menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Jadi artinya apa? 4 hal flow kerja identifikasi krisis, identifikasi key person, key areas, dan timeline serta target ini sebetulnya sebuah pada saat kita berada di level Ya. tapi pada saat kita berada di level kebijakan tersebut ya, yang menjadi kuncinya adalah empati dan humility. Nah, 2 kata yang bagus, empati mungkin. Empati dan humility. Empati itu artinya kita merasakan apa yang dirasakan sama orang lain. Ya. Humility itu artinya adalah bahwa kita satu level dengan orang lain. Ya, setara. Nggak ada seorang pun yang lebih tinggi, setara. Kita semua adalah setara, gitu. Itu sebabnya saya juga menemukan beberapa ketua RW yang sangat rajin, ya. Dia punya empati yang sama. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia merupakan orang asli daerah dia dan bisa merasakan terhadap mereka yang baru terdampak COVID-19. Jadi dia melakukan yang namanya atau menunjukkan yang namanya secara sadar gitu humility, di mana dia datang dan mendata langsung, ya,
tapi tidak kemudian menjanjikan. Karena apa? Karena dia tahu, dia punya empati. Ketika orang susah dijanjikan sesuatu, tentu berharap banyak. Ya, betul Kang. Nah, itu. Nah, jadi mungkin 2 kata kunci tambahan dari saya, selain identifikasi krisis, key person, key area, timeline versus target, juga adalah yang terakhir adalah humility dan Empati. Baik. Nah, kira-kira dari saya segitu aja dulu. Mohon maaf secara teknis ini emang lagi jelek banget koneksi saya. Siap. Kalau mau di-unmute sekarang sih boleh-boleh aja kayaknya. Coba ini dicoba lagi Kang Farhan sambil nampung pertanyaan teman-teman yang mau bertanya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung nanya, nih langsung didengerin sama Kang Farhan. Jadi nanti bisa langsung dijawab. Jadi yang sebelumnya kami di sini juga ingin minta maaf bahwa seperti yang tadi saya sampaikan ketika sedang offline, bahwa hal-hal seperti ini sudah menjadi ketantangan ya dalam menjalankan komunikasi via virtual seperti ini, karena jutaan orang hari ini melakukan hal yang sama di jam yang sama, lalu juga kita didukung oleh situasi cuaca yang fluktuatif. Jadi mohon pengertian dari teman-teman semua dalam mengatasi hal seperti ini, dan kita lakukan yang terbaik. Gimana caranya teman-teman masih bisa tetap mendengarkan sesi ini walaupun dengan suara. Ya, oke, silakan buat kawan-kawan yang mau nanya, silakan langsung aja ketik di kolom chat ya, mau bertanya apa sama Mas Farhan sebagai anggota DPR dari Komisi 1 ataupun sebagai sosok yang selama ini berkecimpung di dunia sosial kemasyarakatan ya. Teman-teman silakan bertanya. Namun sambil nunggu teman-teman yang bertanya dan menunggu mungkin Kang Farhan sambil coba-coba lagi Zoom-nya, saya mau nanya Kang Farhan, berkaitan dengan kita bicara ranahnya non pemerintahan dulu ya, dalam artian tidak secara pemerintah lah gitu. Nah, Kang Farhan melihat seberapa banyak nih hadirnya pemimpin-pemimpin baru dari grassroots dari situasi belakangan ini. Seberapa banyak orang-orang yang akhirnya bikin banyak dampak, akhirnya dia punya pengaruh dan itu bisa langsung dirasakan masyarakat. Gimana kira-kira Kang Farhan? Saya lihat banyak sekali yang patut dihargai adalah banyak sekali yang kemudian menunjukkan usaha untuk maju ke depan. Ya, mengajak teman-temannya untuk berbuat sesuatu gitu. Betul. Tapi hal itu sebagus apapun langkah tersebut, saya bukan merendahkan. Dengan segala rasa hormat, belum tentu itu akan melahirkan sosok seorang pemimpin yang akan bisa menjadi pemimpin yang baik dalam masa krisis. Memang itu gestur yang baik. Betul. Memang itu sebuah niat atau sebuah itikat yang sangat baik. Nah, tetapi butuh lebih dari sekedar sebuah keberanian untuk maju. Ya, karena akan banyak hal-hal yang akan diuji kepada para pemimpin ini. Cuman saya senang bahwa dari krisis ini banyak orang yang pada maju. Menampilkan bagaimana sebetulnya kemampuan dia memimpin menghadapi krisis ini. Dan ini adalah suasana atau situasi yang paling pas untuk menguji kepemimpinan kita. Baik. Maksudnya dalam konteks yang lebih teknis seperti apa, Kang? Dalam artian, apakah yang dilakukan oleh teman-teman yang ibaratnya kita sebutnya yang non-government ini bisa dianggap meringankan tugas pemerintah atau melengkapi atau gimana, Kang? Atau mungkin menurut Kang Farhan harus lebih banyak gimana? Ada seorang sahabat saya di Bandung. Dia dosen sekolah bisnis dan manajemen ITB. Ketika krisis ini terjadi di hari pertama tanggal 3 4 Maret, dia ngobrol dengan teman-teman yang dokter gitu. Gimana? Bagaimana kalian melindungi diri? Pusing nih, dia bilang. Karena apa? Karena yang harus melindungi diri ini tidak hanya para dokter pulmonologi yang menangani pasien COVID-19, tetapi juga para tenaga kesehatan yang harus ada garis depan seperti reception, IGD,
Baik. Maka kemudian nah, bisa dibikin sendiri tanpa pabrikan atau manufacturing dan tidak memerlukan lisensi dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain atau SNI juga gitu. Maka dia mengajak beberapa mengajak konveksi di Bandung untuk bikinin baju APD itu. Dan dia kemudian coba, dia nggak langsung bikin 100, dia bikin 3 dulu. Dia coba ke 3 orang dokter di 3 rumah sakit yang berbeda. Lalu dari feedback itu dia pun menjajakannya menjajakannya ke beberapa lembaga dan mereka-mereka yang punya donasi. Nah dari situlah kemudian ternyata menjadi sebuah aspirasi tentang bagaimana sebetulnya seorang yang awalnya hanya bantu temannya dilalah malah aspirasi untuk sektor yang konveksi karena nggak ada order akhirnya pada bikin apa gitu kan. Nah satu yang menarik adalah masker kain ini sekarang malah menjadi salah satu bentuk kreativitas yang sangat bernilai gitu. Bahkan saya lihat Ibu Avanti sebagai seorang perancang mode kelas dunia ya, itu pun mengerahkan tenaga konveksinya untuk bikin hal itu, bikin masker dan juga bikin APD gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu bentuk-bentuk terobosan kepemimpinan di sektor civil society atau komunitas masyarakat sipil. Nah, Kang Farhan ini mungkin mewakili teman-teman yang lain sebelum ada yang nanya, atau mungkin terlalu serius karena memang sangat menikmati diskusinya Kang Farhan ini. Kita usahakan yang terbaik nih dengan saya megang HP seperti ini tidak menghilangkan esensi pertemuan nih. Kang, begini, jadi orang kan hari ini ribut khawatir kena PHK, ya, lalu kondisi ekonomi juga menurun dan lain-lain. Nah, menurut Kang Farhan, bagaimana melihatnya dari perspektif mungkin sosok yang mewakili pemerintah saat ini? Worst case-nya seperti apa yang akan terjadi kalau misalkan ini terjadi 2-3-6 bulan ke depan dari sisi ekonomi, dan bagaimana Kang Farhan melihat, mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman supaya bisa bertahan minimal tidak mem-PHK karyawannya, atau gimana Kang kira-kira dari saran yang sifatnya ekonomis, Kang? Silakan Kang Farhan. Saya kira daya tahan ekonomi kita atau economic resilience kita ini tidak mungkin tahan lebih, kalau kondisi sekarang ya, tidak mungkin tahan lebih dari bulan Juni. Jadi mau tidak mau kelihatannya kita pada bulan Juni mulai melakukan exercising, membuka secara perlahan pembatasan sosial berskala besar ini. Jadi kurang lebih habis Lebaran gitu ya? Barangkali habis Lebaran itu mulai pelan-pelan dibuka. Misalnya masyarakat sudah mulai boleh bekerja lagi. Beberapa sektor sudah boleh bekerja dibuka lagi. Kemudian tempat restoran sudah mulai dibuka lagi pelan-pelan. Tetapi tampaknya dan sekolah tetap diliburkan. Oke, sektor pendidikan berarti tetap masih libur ya, Kang Farhan ya? Masih online kayaknya. Masih online ya? Karena kita memang perlu melakukan satu proteksi terhadap para siswa dan mahasiswa satu itu. Kenapa? Karena mereka masih depan kita.
seharusnya justru sekarang bisa digantikan dengan sistem online secara cukup baik. Oke, baik. Jadi pendidikan, lalu jasa, entertainment, pariwisata juga berarti masih ini dong struggling ya, bertahan ya, Kang Farhan ya? Masih struggling, tapi kayaknya wisata yang akan maju adalah wisata kesehatan. Jadi beberapa industri kesehatan itu harus melakukan perubahan. Rumah sakit swasta itu kelihatannya akan mengembangkan sebuah bentuk layanan yang mungkin disebut dengan istilahnya aman COVID-19. Jadi ada protokol-protokol yang dilakukan. Nah, namun setiap bisnis sekarang ini harus fokus memberikan produk dan layanan terbaik untuk pasar lokal, pasar setempat. Jangan berharap kepada pendatang dan lain-lain. Nah, tentu ini akan menjadi masalah besar untuk daerah-daerah tujuan wisata. Bali, Danau Toba, Kota Bandung, Kota Bogor, Jogja, Labuan Bajo, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pemimpin setempat harus bisa menciptakan ekosistem baru untuk menjaga supaya perekonomian berjalan dengan baik. Bahkan pengusaha hotel yang tadinya bikin sekarang bisa berubah menjadi tempat kesehatan atau rumah sakit. Namanya mungkin nanti bukan rumah sakit. Misalnya namanya menjadi happiness clinic atau rumah sehat daripada rumah sakit. Rumah sehat. Kayaknya ada yang nanya. Oke, ada yang nanya ya. Oke, baik. Wah, ini panjang ini. Dari Malang, Kang Farhan, mungkin bisa sambil sama-sama dibaca. Maaf Kang, sampai detik ini belum mendengar peran DPR dalam membantu masyarakat yang krisis saat ini. Mungkin saya belum menemukan beritanya. Bisa baca artikel di Tribun, ada di Tribun, sangat minim peran DPR dalam penanganan pandemi corona ini, dikeluhkan Koalisi Masyarakat Sipil. Nah ini judulnya sangat minim peran DPR dalam penanganan pandemi corona, dikeluhkan serta dibahas juga DPR sibuk membahas Omnibus Law. Jadi pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan DPR dan juga Mas Farhan dalam keadaan krisis dari awal hingga saat ini? Terima kasih, Kang. Waduh. Oke, saya jawab kegiatan saya dulu ya. Sebagai anggota DPR, kita punya kewajiban untuk juga aktif di daerah pemilihan kita. Di Jawa Barat saat ini, saya diwajibkan untuk membuat program-program dari mulai program edukasi sampai dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu apa sih katanya? Apa sih pemberdayaan? Macam-macam. Mulai dari ngasih bantuan fisik, seperti ngasih bantuan sembako, ngasih bantuan masker, semprotan disinfektan dan lain-lain, sampai pemberdayaan itu adalah mencari akses. Misalnya ada seorang pengusaha yang tadinya usahanya udah mau bangkrut, tapi kemudian kita cari channel sebenarnya rubah sehingga usahanya bisa jalan lagi dan dia bisa mempekerjakan banyak orang lagi. Itu salah satu pekerjaan kita juga di daerah. Dan juga bentuk edukasi yang kita lakukan adalah saya dengan istri Gubernur Jawa Barat melakukan sosialisasi atau 27 kota kabupaten di Jawa Barat melakukan sosialisasi cuci tangan sederhana ya, tapi tidak semua orang itu tahu bagaimana cara cuci tangan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian juga yang sekarang menjadi dan sangat pusing lagi kita pikirin adalah bagaimana caranya kita tetap menyelenggarakan posyandu. Kenapa? Karena posyandu itu tidak akan pernah menjadi headline di koran. Tidak akan pernah ada teman-teman dari wartawan, dari Good News, Kompas, Ventura mempertanyakan sampai hari ini dilaksanakan. Padahal tanpa posyandu negara kita terancam stunting. Boleh aja kita bebas dari COVID-19, tetapi
kita terancam stunting. Nah, jadi wajar apabila banyak media-media ini tidak mengetahui dengan jelas pekerjaan kita. Kenapa? Karena pekerjaan kita mah nggak menarik dimasukin pemerintah. Apa menarik? Saya aktif bersama dengan Posyandu Jawa Barat di wilayah pencitraan. Nggak tertarik untuk mengangkat itu, dan juga masyarakat memang tidak tertarik untuk membacanya gitu. Dan lembaga-lembaga teman-teman di lembaga madani lainnya juga tidak mengambil sebuah pekerjaan yang seksi gitu. Beda kalau misalkan anggota DPR bikin rumah sakit khusus COVID-19 gitu, itu baru berita yang menarik. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk itu. Kenapa? Kita kan satu kerja sebagai individu, dua sebagai lembaga ada pimpinan. Nah, pimpinan DPR ini punya kebiasaan untuk sejalan atau matching dengan program saya di daerah. Nah, kemudian tadi kan juga ditanyakan tentang omnibus. Tentang omnibus law ya? Iya. Oke. Bagaimana kita menyikapi omnibus law ini? Terlepas dari konten di dalamnya yang memang menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi, tetapi omnibus law ini adalah amanat dan janji kampanye presiden. Jadi, pada saat sebelum kita masuk ke krisis COVID, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini oleh presiden langsung, dan diwakili oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, menyerahkan draft dan nota pembahasan RUU berdasarkan kewajiban yang ada di undang-undang. DPR RI wajib membahasnya sampai pemerintah menyatakan ya kami batalkan. Jadi kalau undang-undang itu adalah usulan dari pemerintah, DPR RI tidak boleh serta-merta membatalkan, tetapi harus membahasnya. Kemudian dalam pembahasan itu berhak mengajukan berbagai masukan keberatan. Nah, bahwa keberatan yang disampaikan ini tentu memiliki nuansa politik. Beberapa masukan dari partai-partai pendukungnya Pak Jokowi atau koalisi itu bisa saja atau dikhawatirkan dipersepsi oleh masyarakat sebagai bentuk pembangkangan posisional dari partai pendukung dengan Pak Jokowi. Jadi komunikasi yang terjadi antara DPR RI khususnya karena saya berada di koalisi partai pendukung dengan Pak Jokowi mengenai RUU Omnibus Law ini menjadi sebuah komunikasi politik yang tertutup sehingga tidak terbuka sampai akhirnya dicapailah sebuah kesepakatan di mana Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Bu Puan Maharani yang notabene berasal dari PDIP Perjuangan sebagai partainya Pak Jokowi sama-sama mengumumkan untuk menunda pembahasan cipta kerja di dalam Omnibus Law, ya. Nah ini menjadi penting. Kenapa mesti Ibu Puan Maharani untuk menunjukkan pendukung dan presidennya senada seirama, tidak boleh saling bertentangan. Nah kira-kira begitu. Lalu memang harus ada beberapa teman dan pimpinan DPR yang kurang sensitif, seperti misalnya yang mengumumkan dengan sangat kaya gitu ya, anggota DPR RI diprioritaskan untuk dites gitu. Itu kan sentimen bahkan kemarahan ya, yang tidak populer dan tidak banyak diketahui oleh orang itu sebetulnya karena sudah ada 2 orang anggota DPR RI yang tewas karena COVID-19. Bahkan tahu ya itu? Pernah udah kemarin sempat baca beritanya Kang, tapi namanya beliau orang. Ya, Mas Bambang salah satunya Bambang Suroso di Jawa Tengah itu teman saya. Dia lagi di lapangan tiba-tiba kena. Nah, kemudian ada 4 orang
staf fraksi Nasdem di DPR RI yang juga dinyatakan positif. Dan bahkan ada satu orang lagi, staf sekretariat jenderal DPR RI yang juga wafat karena COVID-19. Jadi memang ketika hal itu dikomunikasikan, background-nya itu tidak terkomunikasikan, sehingga wajar apabila masyarakat menjadi sangat sinis dan sentimen. Walaupun memang kemudian komunikasi ini juga tidak berjalan sempurna. Salah satu bentuknya adalah ketika tim dan ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 dari DPR RI berpose di depan gedung DPR RI pakai APD. Padahal ya itu salah sih. Padahal maksudnya itu mereka menunjukkan bahwa ini baju udah siap mau kita bawa ke Wisma Atlet gitu. Pertanyaannya kan gini, emang perlu dipakai bos? Kan nggak perlu kali gitu. Lagian kita bukan tenaga kesehatan dan kita itu adalah pejabat eselon 1 di luar bidang kesehatan. Kalau datang ke Wisma Atlet kita hanya boleh sampai ke zona hijau, nggak boleh masuk ke zona kuning apalagi zona merah gitu. Ya memang gaya komunikasi dari DPR RI ini belum cukup populer lah gitu. Wajar jadinya apabila ada kritik yang mengatakan bahwa DPR RI kurang berperan. Karena apa? Karena sekarang ini yang mesti dikedepankan adalah peran eksekutif. Peran DPR RI itu mesti mendukung 100% di belakang. Baik, Kang, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin mohon izin sebelumnya saya akan jawab yang memang sesuai dengan konteks kita hari ini. Saya akan ke pertanyaannya Yuda ya, karena teman-teman yang lain bahas tentang topik yang di luar topik hari ini, bahas tentang Omnibus Law dan lain. Iya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menanggapi hal itu. Saya akan bahas sesuai dengan topik yang dibahas pada hari ini. Nah, jadi ini pertanyaan dari Yuda Diaksa ya. Kang mau tanya, memperhatikan karir Akang dan tokoh-tokoh lain yang berawal aktif di masyarakat, baik komunitas ataupun organisasi, lalu ke DPR atau DPRD. Sementara ada juga yang berkarir di partai politik murni. Menurut Kang Farhan, apakah kelebihan dan kekurangan yang muncul dari masyarakat langsung di-endorse oleh partai, dengan yang murni dari awal dia memang berasal dari partai politik? Makasih banyak, Kang. Baik, saya akan bikin perbandingan yang saya usahakan paling fair lah ya perbandingannya. Jadi biasanya mereka yang memang sudah dari awal aktif di partai itu memiliki elan perjuangan dan keyakinan ideologi partai yang sangat kuat. Itu bagus karena dia artinya sudah bisa membangun jaringan partai dari sejak bawah sampai ke level yang paling atas dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga dia mengerti betul dan meresapi nilai-nilai serta culture dari partai tersebut, karena setiap partai di Indonesia ini punya culture yang berbeda dan value yang berbeda. Sama itu Pancasila dan UUD 45. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bisa jadi orang yang memang dari awal aktif sampai kemudian sukses di partai itu di internal partainya sangat populer, tetapi belum tentu kalau partainya itu bisa diterima dengan mudah, karena memang dia akan menjadi orang yang sangat fokus kepada kepartaiannya. Contohnya siapa? Contohnya saya bisa kasih tahu mungkin di antaranya itu yang partai banget ya, yang saya kenal, yang kemudian beberapa kali ikut pemilihan tapi tidak pernah terpilih itu banyak aktivis-aktivis partai yang memang aktif di partai, tetapi ternyata elektabilitasnya tidak tinggi, itu banyak. Dan kalau saya sebut namanya juga tidak terkenal. Nah, tetapi banyak juga para aktivis partai juga. Nah, sedangkan
saya yang bukan aktivis awal, tapi mendapat endorsement atau istilahnya dalam tanda kutip masuk ke partai di tengah jalan, itu memiliki keuntungan lebih dikenal oleh masyarakat sehingga elektabilitasnya bisa lebih tinggi, dalam arti bahwa seorang yang di-endorse oleh partai ini punya kemungkinan elektabilitas yang lebih tinggi dari yang lain. Namun kelemahannya adalah perlu waktu untuk beradaptasi. Nah, ini terima kasih Kang penjelasannya. Selanjutnya adalah terkait dengan pertanyaannya dari Dimas ya. Dimas dari Kaltim. Terima kasih Kang, pemaparannya sudah jelas. Nih, by the way, ini pertanyaan terakhir, habis ini closing statement dari Kang Farhan. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia saat ini termasuk krisis kepemimpinan dan mengapa dibutuhkan pemimpin yang memiliki kredibilitas tinggi? Silakan Kang Farhan. Ini pertanyaan terakhir sesi kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan memberikan pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah kita sebagai orang-orang yang dipimpin sekarang ini merasa bahwa negara kita itu masih berjalan atau udah bubar. Oke, masih berjalan atau udah bubar? Saya merasa bahwa negara kita masih jalan sampai sekarang. Baik atau buruk, tergantung dari kondisi kita. Tapi secara dan sebagai sebuah bangsa, kita masih satu, masih bersatu. Ada satu pun gubernur yang tiba-tiba menyatakan memisahkan diri dari Indonesia karena tidak puas dengan kepemimpinan nasional. Artinya apa? Sebagai sebuah negara, sebuah bangsa, kita masih sedang krisis kepemimpinan, tidak. Tapi justru para kita sekarang sedang menghadapi krisis yang sangat besar yang mungkin tidak pernah terbayangkan. 2019 kemarin setelah pemilu sebagai seorang politisi yang percaya pada demokrasi, saya tuh sangat bisa jadi pemimpin nasional kita. Tapi ada yang menyangka krisis COVID-19 ini, maka sebuah seleksi alam nanti siapa sebetulnya calon-calon pemimpin kita yang paling pas yang akan kita di tahun 2024 nanti. Biarkan kita untuk bahkan para pemimpin di daerah kita ini untuk menghadapi krisis ini bersama-sama. Karena menjadi orang yang sekedar skeptis tanpa solusi tidak akan bisa memberikan bantuan yang jelas kepada para pemimpin kita. Lebih baik kita menjadi oposisi yang aktif yang kemudian mampu memberikan alternatif solusi kepada solusi-solusi yang telah ditawarkan oleh para pemimpin kita, sehingga masyarakat punya pilihan solusi yang lebih banyak. Oke, Kang, terima kasih. Mungkin pesan penutup untuk teman-teman pada sore hari ini yang hujan-hujan, dan terima kasih masih bertahan walaupun ada kendala teknis yang luar biasa. Tapi dari tadi saya megangin handphone nih kurang lebih setengah jam karena semangat, jadi nggak kerasa. Ya, jadi sama dong. Saya juga pakai WhatsApp call. Oke, WhatsApp call, siap. Silakan Kang, pesan penutup untuk teman-teman. Ya, pertama tentu terima kasih buat semua sahabat yang berkenan mendengarkan.
Mohon maaf juga apabila kurang memuaskan, tapi waktunya memang kurang pas. Saya senang banyak kritik terhadap DPR, supaya kita tahu bahwa kekuasaan kita datang dari mereka yang memberikan kritik. Kita mesti jaga itu semuanya. Mudah-mudahan ini akan bisa memberi hal yang lebih baik bangsa kita bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih. Selamat menikmati Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih Kang Farhan. Sehat-sehat selalu. Kita akan ngobrol lagi nanti, ya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman, terima kasih banyak sudah ikut diskusi pada siang hari ini. Nah, ini luar biasa di luar jangkauan kita semua, dan rasanya baru kali ini sesi Milea terkendala teknis seperti ini, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi sesi diskusi kita pada hari ini. Sedikit saya rangkum bahwa yang dikatakan tadi terkait dengan kepemimpinan di era krisis oleh Kang Farhan, yang pertama adalah proses adaptasi yang dari kita harus dilakukan, bahwa tidak saatnya lagi kita mengutuk keadaan, tapi kita berusaha beradaptasi, karena sesuatu akan menjadi baru, dan kita yang akan menyesuaikan. Nah, yang kedua adalah bukan soal keterbukaan informasi, tapi ketidakjelasan informasi. Sehingga teman-teman di sini yang mungkin sebagian besar dari teman-teman generasi muda yang terdidik dan melek literasi medianya, bisa ikut membantu teman-temannya agar bisa terus tune in ke informasi yang memang memberdayakan dan mencerahkan, dibanding membuat kita semakin tersesat dan bisa membenturkan satu sama lain. Dan yang selanjutnya adalah 4 poin yang disampaikan sama Kang Farhan tadi adalah identifikasi krisis, key person, key areas, dan timeline. Jadi antara timeline versus target, bahwa sekarang itu kita kejar-kejaran sama waktu, sehingga yang memang paling cepat bisa membantu itu yang didahulukan, tidak nunggu harus pemerintah, tapi kita dari organisasi masyarakat juga harus terjun turun langsung. Dan 2 hal penting terakhir disampaikan sama Kang Farhan adalah empati dan humility. Teman-teman, please kita bergerak bareng-bareng. Dari sekian banyak teman-teman yang mungkin nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, teman-teman adalah akses pintu untuk menyambung lidah harapan buat teman-teman yang saat ini di luar mungkin situasinya kurang seberuntung teman-teman yang mendengarkan pada sore hari ini. Sehingga kita besarkan empati, dan tidak hanya menjadi tatanan wacana saja, tapi kita bisa turun langsung ke garda depan, memberikan bantuan apapun sesuai yang kita bisa. Dan terakhir adalah humility, bahwa hari ini kita setara sebagai kemanusiaan, jadi aspek kemanusiaan kita taruh di atas segala-galanya, dan ini sudah terbentuk, terhadirkan sama beberapa kawan di gugus tugas COVID. Ada kemarin ada Dokter Tirta, ada Dayat, ada dokter-dokter muda lain yang turun ke jalan, membuktikan bahwa kontribusi anak muda itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, teman-teman, konteks kepemimpinan itu luas sekali. Ke depan saya akan undang beberapa tokoh lintas bidang, ya. Jadi kalau memang saya pribadi lebih senang bahas tentang leadership dan berbagai topik yang memang terkait dengan hal ini. Next, saya akan ngobrol dengan Tommy Cokro, mungkin dengan Pak Helmi Yahya, dengan beberapa tokoh-tokoh lintas bidang, tidak hanya bicara seperti ini. Dan hari ini kita akan ada sesi 1 kolaborasi sama Limitless Talk dan juga Terang Jakarta. Kita akan bahas konteks Ramadan untuk semua, dan bahas topik-topik seputar love, life, and relationship. Dan nggak kalah seru, sore ini bersama Iwet Ramadan dan Ustadz Abu Fida. Ke depan akan banyak tokoh-tokoh muda yang bicaranya pasti tidak melulu soal keagamaan, tapi memang universal. Saya Tovan Akbari, mewakili Rumah Milenials. Terima kasih banyak. Semoga ibadah puasanya lancar, dan teman-teman terus diberikan kesehatan serta harapan yang baik dalam menghadapi hari-hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya, berkarya, bermanfaat. Terima kasih.